teman-teman semua. Alhamdulillah ketemu lagi. Hari ini saya akan sharingkan tentang akhir-akhir ini yang sering kita lakukan, bahkan dijalankan nih ya di tim kita, yaitu Facebook Live ya. Mungkin ada dari beberapa, ya Allah Mbak Novi video lagi gitu ya, nggak pede. Harus pede karena sama halnya dulu presentasi awal-awal nggak pede, tapi lama-lama bisa itu karena kebiasaan, maka dibiasakan gitu ya. Jadi dibiasakan untuk kita bisa tampil langsung berinteraksi, karena dari situlah tujuannya dengan Facebook Live akan terbangun branding kita. Jadi kita bisa langsung berinteraksi, biasanya hanya postingan, biasanya gambar, langsung berinteraksi dengan teman-teman kita di Facebook. Terus habis itu bisa langsung komentar, bisa langsung like, bisa langsung interaksi. Itu keren sekali. Jadi meskipun ada yang melihat gak interaksi, itu juga akan meningkatkan branding kita. Jadi nggak usah khawatir, kok nggak ada yang like ya, aku nggak ada yang komen ya gitu. Mereka kadang-kadang ada yang lihat tapi nggak mau like komen ya, mungkin mereka masih dingin gitu, cold market. Jadi market yang dingin, artinya mereka yang belum kenal dengan kita, jadi mereka ingin tahu dulu siapa sih kita. Nah kayak gitu. Itu yang kedua, fungsinya Facebook Live itu juga keunggulannya Facebook Live itu dibandingkan posting. Kalau Facebook Live itu langsung diumumin oleh Facebook ke semua teman kita. Misal teman kita itu lebih 5.000 gitu ya, maka akan diumumin ke 5.000 teman itu gitu. Bahkan misalnya kita setting publik di Facebook kita, maka orang-orang yang mengikuti kita meskipun tidak menjadi teman kita itu juga akan diinformasikan oleh Facebook. Luar biasa nggak? Nah kalau postingan kan hanya ingat, postingan itu ditampilin hanya 10% teman kita yang sering interaksi. Nah kalau yang interaksi ke kita, teman kita 5.000, yang sering interaksi paling cuman 100 misalnya. Nah dari 100 itu hanya 10% yang ditampilin, berarti cuman berapa? Iya kan? Benar-benar jadi lebih kecil gitu. Itu kenapa teman-teman bisa memanfaatkan Facebook Live. Jadi pasarnya lebih luas, interaksinya bisa lebih tinggi, engagementnya lebih tinggi, jadi kemungkinan untuk closing lebih besar. Nah itu ya. Tapi ada beberapa yang harus diperhatikan. Mentang-mentang Facebook Live efektif, nah kita lakukan tiap hari gitu ya, lama-lama kira-kira teman-teman kita gimana? Lama-lama live terus gitu. Lama-lama nggak jadi excited buat mereka gitu loh, karena ya bosen lah. Kayak kita aja makan sehari-hari, meskipun daging enaknya gimana kalau tiap hari juga nggak enak, bener nggak? Ayam enaknya gimana kalau tiap hari juga nggak enak, jadi harus diselang-seling. Nah sama halnya dengan ibaratnya Facebook kita itu sebuah tontonan buat teman-teman kita gitu. Sama dengan Instagram juga, kalau kita mengelola dengan bagus, mereka senang melihatnya, maka mereka akan betah menjadi teman kita gitu. Kalau mereka ini terus promosi terus, maka bisa-bisa kita dinonaktifkan, nggak diblokir sih, cuman kita nggak dilihat gitu aja loh, nggak ditampilin. Jadi postingan kita nggak pernah tampil di wall mereka gitu. Nah itu kan nggak enak banget gitu ya, meskipun kita promosi udah bagus-bagus, nggak dilihat teman-teman kita, ya buat apa? Nah itu. Jadi yang pertama, prinsip untuk Facebook Live yang pertama, karena kita ingin targetnya banyak yang melihat videonya, jadi mereka hanya mengingat gitu ya, dan mau menonton gitu. Jadi, perhatikan desain. Jadi desain dan judul itu yang penting. Judulnya harus powerful teman-teman, jadi yang membuat penasaran. Contoh misalnya kalau teman-teman cuma judul umroh terbaik travel umroh terbaik Armenareka misalnya ya, itu kan kurang gitu ya. Coba kalau misalnya dibuat kayak gini, wow, tercatat rekor muri gitu ya, gerakan 2000 jamaah terbanyak muhasabah di Padang Arafah, itu muhasabah akbar di Padang Arafah.
Nah kayak gitu. Nah itu kan juga membuat orang penasaran akhirnya gitu. Atau misalnya Armina Daily, apa, tips sukses di Armina Daily. Nah itu kan buat orang yang sudah daftar berarti, padahal kita kan target marketnya orang yang belum daftar. Judulnya di ini lagi, diolah lagi, membuat orang penasaran. Contoh misalnya bagaimana uang ratusan ribu bisa menjadi jutaan rupiah per minggu di saat pandemi corona. Bagaimana berbisnis dari rumah bisa menghasilkan pendapatan jutaan per minggu. Nah seperti itu ya. Itu. Atau bisa bagaimana bisa gratis umroh dalam waktu 6 bulan, misal kayak gitu ya. Nah hal seperti itu yang ini ya yang kita buat. Nah terus yang berikutnya, judulnya oke, sudah oke, desainnya oke. Berikutnya yang kedua yaitu pilih jadwal yang Anda tahu dilihat orang. Misalnya kalau target market Anda ibu-ibu rumah tangga yang memang kegiatannya biasanya pagi itu repot dengan anak-anak, biasanya seenggaknya ibu-ibu rumah tangga jam 10 ya kan. Nah buat jam segitu. Tapi kalau target market Anda misalnya karyawan, buat jam segitu gak efektif. Tapi kalau misalnya membuat jam-jam malam gitu ya, jam-jam habis isya, nah itu lebih efektif. Nah hal itu yang harus dilihat gitu ya, penentuan jamnya. Terus yang ketiga penentuan harinya gitu ya. Misal live hari Sabtu. Nah kalau masa lockdown ini efektif Mas ya. Tapi kalau sudah nggak masa lockdown, biasanya Sabtu Minggu itu waktunya keluarga gitu ya, waktunya liburan kadang-kadang. Nah itu mereka udah nggak terlalu interest dengan hal seperti itu. Nah itu harus diperhatikan. Terus yang berikutnya adalah selain waktu ini teman-teman, Masya Allah aku lupa hari. Nah hari tadi sudah ya. Intinya membangun branding itu harus jadi kayak gini loh. Kalau teman kita sudah merasakan manfaat materi kita, hanya mereka teringat-ingat terus. Biasanya hari ini jam segini itu ada live di ini gitu. Hanya mereka ngikutin terus. Ketika ngikutin terus, mereka lama-lama insya Allah akan jebol. Jadi pertanyaannya akan jebol. Yang mungkin awalnya cuman cold market, cuman pasar yang dingin, jadi cuman apa sih itu gitu ya. Yang awalnya cuman apa sih, lama-lama bismillah bisa jadi cinta ya, bisa brandingnya terbentuk itu. Jadi buat seminggu sekali aja cukup, jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu jarang. Misalnya sebulan sekali, nah itu kelamaan. Jadi seminggu sekali insya Allah cukup. Kalau mau mbak seminggu 2 kali oke lah gitu, pokoknya nggak tiap hari ya. Itu saran sih gitu dari mentor saya seperti itu. Nah terus yang ketiga ya itu ya, yang ketiga materi. Nah materinya tolong disesuaikan dengan judulnya. Terus yang berikutnya materinya jangan hard selling, jangan langsung gitu ya. Misalnya kita langsung isinya jualan, enggak. Produk-produk aja yang ditaruh di depan kita, meskipun dia nggak dibicarakan oleh kita, akan dilihat tuh ini produk apaan sih gitu, dia ini emang jualan apa sih gitu, kayak gitu. Jadi nggak harus kita langsung hard selling menjual gitu. Jadi produk-produk aja tampilin gitu. Terus juga kita lebih banyak misal gini, teman-teman, misal gini ya, contoh kayak apa ya teman-teman, materi diselipkan gitu loh teman-teman. Misal ya kita kasih judul misalnya tips aman umroh gitu ya, tips aman umroh misal kayak gitu. Nah Anda lakukan poin-poin itu, jadi 5 langkah memilih travel umroh yang aman misal. Langkah pertama, pastikan legalitasnya. Terus ya, nah ya kayak kita itu, pastikan legalitasnya. Jadi pilih ini travel umroh yang legal resmi. Bisa lihat di www.kemenak.go.id kayak gitu. Terus biasanya diverifikasi tiap 3 tahun, teman-teman harus tahu. Jadi kalau misalnya berdiri tahun 2010,
Terus saat ini berarti harusnya sudah berubah menjadi 2013, 2016, 2019. Harusnya terakhir itu 2019 sampai 2021. Nah kalau enggak berarti ya hati-hati gitu ya. Nah kayak gitu, meskipun kita nggak sebutkan kalau Armina Reka itu seperti ini, enggak, kami karena kita sudah menjadi orang yang ahli gitu ya, di belakang kita ada background Armina Reka, insya Allah nanti intinya terbangun trust dulu gitu. Nggak harus langsung ujuk-ujuk promosi gitu ya. Itu jadi kadang ada promosi kapan, kadang enggak, pokoknya jangan too much, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Terus juga kalau karena kita ini kan sistemnya networking ya, banyak orang di luaran itu kalau ngomong MLM itu agak tidak mudah diterima oleh pikiran mereka gitu ya, karena banyak di luaran itu ada orang yang sok tahu MLM, jadi dia nggak pernah jalanin gitu ya, tapi dia hanya dengar dari orang, akhirnya menyatakan negatif dengan MLM. Padahal nggak tahu kalau MLM itu ada yang MLM konvensional, ada yang MLM syariah gitu ya. Yang kedua, ada yang memang tahu MLM tapi mungkin dulu dia berkedok MLM tapi yang money game ya, semi money game, jadi seolah-olah jaringan padahal di situ adalah permainan uang, money game. Biasanya pendaftarannya besar-besar kayak gitu. Nah hanya kecewa misalnya, nah hanya semua memukul rata bahwa MLM itu tidak baik gitu. Atau yang ketiga memang orang-orang yang nggak tahu apa-apa tentang MLM gitu ya. Nah itu lebih enak orang yang ketiga ini. Nah kalau ketemu dengan orang yang 1-2 ini itu yang ngeyel kadang-kadang ya, kalau ketemu dengan kayak gitu udah nggak usah di ini aja gitu ya. Makanya supaya menghindari hal kayak gitu, saya sarankan jangan menggunakan kata-kata yang masih ada unsur-unsur MLM-nya, misalnya di jaringan, misalnya diganti aja jalur distribusi. Kita mendistribusikan barang gitu ya, produk kita dengan bersama tim penjualan kita gitu kan, itu mudah dimasuk akal mereka. Jualan hijab pun ya ada resellernya, ada tim penjualan, mitra penjualan, nah kayak gitu kan bisa. Nah terus juga jangan ngomong leader gitu ya, bisa mentor, bisa rekan gitu ya, rekan usaha kami gitu ya, atau rekan bisnis kami yang sudah awal dulu menjalankan. Nah seperti itu kan enak ceritanya gitu. Tapi kalau sudah leader gitu, itu nanti di grup sendiri ya, di grup sendiri yang memang untuk grupnya kita lingkup sendiri pendidikan kita gitu ya, misalnya menyampaikan keunggulannya networking ini apa. Nah seperti itu ketika mereka sudah masuk di situ. Nah kayak gitu. Terus nanti kalau orang yang tanya ini MLM ya, nah itu tetap disampaikan aja, cuman tidak di forum ketika live ini gitu, biar tidak mengganggu yang lainnya gitu. Jadi cukup dijawab aja ini networking syariah gitu aja. Kalau networking itu kan nggak terlalu ini ya, orang kadang orang awam pun masih belum ngeh banget gitu. Jadi lebih baik kalau ada yang tanya baru kita jawab ya ini networking syariah. Ketika tanya di ini di Facebook Live ini, atau nggak usah dijawab dulu, nanti di akhir baru dijawab seperti itu. Jadi intinya tidak mengganggu yang lain ketika yang lain sedang lihat gitu ya. Terus setelah materi apa ya yang lagi berikutnya adalah kualitasnya, kualitas videonya, kualitas audionya diperhatikan gitu. Jadi bisa lebih ini lagi gitu ya, lebih kalau misalnya Anda punya videonya nggak terlalu jelas gitu ya, artinya gelap gitu, orang nggak mau gitu ya. Atau kita terlalu gerak gitu, itu juga nggak bagus. Atau suaranya nggak jelas, nah itu juga pengaruh. Jadi teman-teman semua pastikan semuanya ini ya komplit. Terus setelah live video bagikan ke kita sendiri gitu ya. Kalau kita punya komunitas mau dibagikan boleh gitu ya, sharingkan, di-share ke WA itu juga boleh. Nah seperti itu teman-teman semua, semoga bermanfaat. Saya tunggu nih Facebook live-nya gitu ya, semoga semakin banyak lagi mitra-mitra berlian, semakin banyak lagi jamaah-jamaah yang dititipkan oleh Allah, dan semakin banyak lagi konsumen-konsumen yang loyal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.